15 gitu. Ayyamul bid disebutnya. Gitu. Atau hari-hari Arafah gitu. Hari ketika apa? Ya Arafah di bulan Zulhijjah ya, tanggal 9, tanggal 8 dan tanggal 9 gitu. Dan lain-lain. Jadi yang disebut amal soleh itu sekali lagi adalah al-furud wan nawafil. Yang fardu dan yang sunnah. Yang fardu itu eh termasuk di dalamnya mengerjakan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Itu yang fardu. Itu yang utama. Nawafil mengerjakan yang sunnah-sunnah gitu. Dan berpahala juga meninggalkan yang makruh gitu. Sunnah itu kembalikannya kan makruh. Termasuk sunnah juga meninggalkan yang makruh. Contoh misalnya rokok. Sebagian ulama itu mengatakan rokok itu makruh. Berarti apa? Meninggalkannya adalah sunnah, dapat pahala. Gitu. Meninggalkan perkara-perkara yang makruh, yang tidak disukai. Nah, orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu jannat annalahum, bahwasannya sesungguhnya bagi mereka itu jannatin, surga-surga. Jannatin itu jamak dari kata jannah yang artinya surga-surga. Jannat kalau di sini Syekh atau Imam Jalalain menafsirkannya hadaiqa dzata syajarin wa masakina. Yang disebut surga itu adalah taman-taman. Hadaiqa itu jamak dari kata hadiqotun, taman. Hadaiqa dzata syajarin, taman-taman yang memiliki pohon, wa masakina dan tempat tinggal. Jadi surga itu isinya pohon-pohon, taman gitu. Wa masakina dan tempat tinggal. Dan tempat tinggal di surga ya beda dengan tempat tinggal kita di dunia. Tentunya tempat tinggal itu lebih megah daripada tempat tinggal yang ada di dunia ini. Tempat tinggal paling megah di dunia ini tidak akan bisa menyamai tempat tinggal yang ada yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bangun nanti di surga, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina amanu wa amilus solihati. Tajri min tahtihal anhar. Jannat itu adalah tempat yang mengalir di bawahnya sungai. Min tahti asjariha wa kusuriha. Jadi ada pohon-pohon, ada kusur itu istana-istana, dan di bawahnya ada al-anhar, sungai-sungai. Maksudnya yang mengalir itu airnya, bukan sungainya. Airnya yang ada di sungai. Itu. Kalau di sini dikatakan tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawah surga itu al-anhar, sungai. Yang dimaksud adalah al-miyahu, airnya. Karena sungai kan tidak mengalir, tempatnya di situ-situ aja. Maka disebut itu tuh al-majas. Majas menyebutkan bahwa yang mengalir itu adalah sungai, tapi yang dimaksud adalah air sungai. Itu namanya majas. Dalam kalau kita belajar bahasa Arab balaghah gitu. Itu ada yang disebut dengan majas. Dalam bahasa Indonesia juga ada kan majas gitu. Gitu. Kemudian di sini dibahas tentang ini ya, lafad an-nahru. Wan nahru al-maudi'ul ladzi yajri fihil ma. Nahru itu adalah tempat di mana mengalir di dalamnya air. Kenapa disebut nahru? Li'annal ma'a yanharu ayyahfiru. Jadi nahru itu dari kata naharo yanharu yang artinya menggali gitu. Karena air itu menggali ini kan, menggali tanah gitu, sehingga tanahnya itu jadi legok lah istilahnya ya, sehingga jadi saluran airnya gitu.
Makanya disebutnya nahrun. Li'annal ma'a yanharu. Karena air menggalinya untuk yang membuatnya menjadi saluran air gitu. Nah, ini wa isnadul jaryi ilaihi majaz, dan menyandarkan lafad al jaryu ilahi kepada alma majaz majaz tadi. Kullama ruziqu minha min samaratin rizqan qalu hadzal ladzi rizqna min qabl. Nah, nanti orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga, yakni alladzina amanu, mereka itu orang-orang yang beriman mereka akan diberi makan, diberi rezeki makanan dari surga itu berupa apa? Min samarotin, buah-buahan gitu ya. Rizqan sebagai rezeki bagi mereka. Ketika mereka diberi buah-buahan itu, kalau di surga ini bahkan dikatakan ya, pohon-pohonnya itu ketika ahli surga menginginkan buah-buahan yang ada di pohon itu, dahannya itu mendekati sehingga mudah untuk dipetik. Langsung bisa dipetik tanpa harus berdiri dulu. Masya Allah gitu. Nah, mereka ketika diberi buah-buahan itu, qalu berkata, hadza itu. Hadza allazi. Hadza ini adalah yang misluma ruzikna min qabl. Seperti atau seumpama perkara yang pernah diberikan sebagai rezeki kepada kami sebelumnya. Di mana? Di surga. Jadi di dunia. Jadi buah-buahannya itu menyerupai ternyata buah-buahan yang diberikan di surga itu seperti yang pernah diberikan kepada kami di rezeki sebelumnya, yaitu ketika di dalam kehidupan dunia. Jadi menyerupai, tapi keserupaannya itu mirip-mirip aja, tapi rasanya beda gitu. Baunya juga beda. Yang jelas gambaran surga itu tidak terbayang lah. Menyerupai dalam artian yang sebenarnya itu harumnya seperti apa buah-buahan di surga, rasanya, kelezatannya kayak gimana itu nggak kebayang gitu. Kita cuma kayak begitu tuh. Kalau misalnya apel ya sejenis itu. Tapi rasanya kayak gimana gitu. Apa namanya? Baunya kayak gimana itu gitu nggak kebayang. Itu kayak gimananya itu nggak bisa kebayang gitu. Betapa nikmatnya itu di surga gitu. Jadi itu ayat ini menjelaskan tentang surga, sifat-sifat surga yang mana itu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, itu saja untuk pagi ini. Semoga pertemuan kita bermanfaat. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbi anfa'na bima 'allamtana, Rabbi alimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqina wa faqiha lana wa qarabati lana fi dinina, tawassalna bita'alumi, tawassalna bita'alimi, antarzuqnal wasi'a wa antarzuqnal amanah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu, hatur nuhun. Mudah-mudahan tiasa saya nanya. Amin. Hatur nuhun Pak Ustaz. Ya. Izin live-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.